Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. La haula wa la quwata illa billah. Halo, apa kabar anak-anak? Selamat pagi. Semangat pagi. Alhamdulillah kita wajib ucapkan karena kita bersama-sama dipertemukan oleh Allah walaupun tidak tatap muka. Masih bisa kita laksanakan pembelajaran jarak jauh. Anak-anak, pada hari ini Bapak akan menyampaikan materi yang bertemakan haji dan umrah, yaitu dahsyatnya persatuan dalam ibadah haji dan umrah. Sebelumnya, profil Bapak kami sampaikan, yaitu nama Haji Sunarti, Sarjana Agama, Magister Pendidikan Islam. Dengan alamat Jalan Diponegoro, Siti Mulyo Lorong 2C, nomor 29, RT 02, RW 10, Kelurahan Cepu, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora. Adapun nomor HP kami atau WA 0812 9428 4466 dengan email sunartisec@gmail.com. Itu anak-anak, saya kira sudah jelas. Mari kita lanjutkan materi tentang haji dan umrah. Adapun dasar hukum wajib haji sesuai dalam Quran surat Ali Imran ayat 97. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Shadaqallahul 'azim. Yang artinya mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu orang-orang yang sanggup perjalanannya ke Baitullah. Barang siapa mengingkari terhadap haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya dari semesta alam. Anak-anak, sedangkan dasar hukum haji dan umrah, Quran surat Al-Baqarah ayat 196. Yang artinya sempurnakanlah haji dan umrah itu karena Allah. Artinya kita harus berniat karena Allah. Sesuai dengan dasar-dasar di atas, jelaslah bahwa bagi umat Islam yang mampu berkewajiban untuk menunaikan ibadah haji dan umrah. Syarat-syarat haji, yang pertama Islam, kedua balik, ketiga berakal sehat, keempat merdeka, bukan budak. Kemudian yang kelima adalah istita'ah, artinya mampu. Artinya apabila kelima syarat tersebut tidak terpenuhi, maka gugurlah kewajiban haji seseorang maupun umrah seseorang. Sekarang kita lanjutkan rukun haji. Rukun haji ialah rangkaian amalan yang harus dilakukan dalam ibadah haji dan tidak dapat diganti dengan yang lain walaupun dengan dam. Jika ditinggalkan, maka hajinya tidak sah. Adapun rukunnya haji, yang pertama niat berikhram, yang kedua wukuf di padang Arafah, yang ketiga tawaf ifadah, yang keempat sa'i, yang kelima takhalul, yang keenam tertib. Sedangkan wajib haji dan umrah, wajib haji ialah rangkaian amalan dalam ibadah haji. Bila tidak dikerjakan, hajinya sah, tapi harus membayar dam. Bila sengaja meninggalkan tanpa uzur sa'i, ia berdosa. Termasuk wajib umrah. Adapun yang termasuk wajib haji, ikhram dari miqat, mabit di Musdalifah, melontar jamarat Aqabah, mabit di Mina, melontar jamarat ula, wusta dan Aqabah, dan tawaf wada. Sedangkan
wajib umrah adalah sama dengan wajib haji pengertiannya. Kemudian macam-macamnya adalah niat ihram dari mikot, meninggalkan larangan-larangan ihram. Yang berikutnya mikot di luar kota Mekah, yaitu yang dari utara dari Nahla. Kemudian dari timur yaitu dari Arafah. Kemudian dari selatan Adiat, Laban. Kemudian yang dari barat yaitu di Hudaybiyah. Kemudian Tan'im dari barat laut dan Ji'rona dari utara. Kemudian apabila kita dari Madinah bisa dari Bir Ali untuk mikotnya. Yang berikutnya ihram. Ihram yaitu terlarang atau tercegah istilah, kalau menurut istilah niat yang mengerjakan haji atau umrah bagi kaum muslimin dengan menggunakan pakaian ihram. Berikhram merupakan pertanda ibadah haji atau umrah mulai dilakukan. Berniat masuk ke dalam pelaksanaan ibadah haji atau umrah dari mikot dengan menjauhi larangan-larangannya. Adapun pakaiannya untuk putra adalah 2 helai, 1 disarungkan, yang 1 diselempangkan di tubuh. Kalau yang wanita seperti hanya mekena untuk ibadah sholat. Setelah melaksanakan ihram sebagai rukun yang pertama, kemudian wukuf, yaitu di Padang Arafah. Di Padang Arafah dengan banyak atau ribu-ribu tenda di Padang Arafah. Di sana di bukit ada Jabal Rahmah, yaitu tempat bertemunya Nabi Adam dan Siti Hawa ketika kena hukuman karena melaksanakan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Inilah setelah kita melaksanakan wukuf, kemudian melempar jamarat, terutama Aqobah pada tanggal 10. Jadi pada tanggal 10 Aqobah, kemudian pada tanggal 11, 12, 13 jika nafar sani melempar Aqobah, wusta dan ula. Kemudian kalau nafar awal yaitu tanggal 11 dan 12 juga Aqobah, wusta dan ula. Ini melaksanakan tawaf. Jadi setelah tadi Aqobah tentu juga tahalul awal. Kita sudah bisa menggunakan pakaian biasa. Sehingga ketika kita tawaf, kalau haji, ya tentunya kita sudah berpakaian biasa. Tawaf ialah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Ka'bah selalu berada di sebelah kiri, dimulai dan diakhiri pada arah sejajar Hajar Aswad. Biasanya ada garis. Itu keadaan suasana tawaf di Masjidil Haram. Kemudian adapun syarat tawaf adalah pertama menutup aurat, yang kedua suci dari hadas dan najis, yang ketiga Ka'bah berada di sebelah kiri orang bertawaf, yang keempat atau D, tawaf dimulai dari Hajar Aswad, E, tawaf dilaksanakan sebanyak 7 kali, dan F, tawaf dilaksanakan di dalam Masjidil Haram. Yang perlu diingat, semua rukun haji atau umrah yang harus wajib suci adalah tawaf, sedangkan rukun yang lain kita tidak wajib suci. Ini yang perlu dipahami. Yang berikutnya sa'i. Sa'i adalah berlari-larian kecil dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Adapun syarat-syaratnya sa'i yaitu dimulai dari Bukit Safa dan diakhiri di Bukit Marwah. Dilaksanakan sebanyak 7 kali. Dilaksanakan sesudah tawaf, baik tawaf rukun maupun tawaf qudum. Ini gambaran gerakan pelaksanaan ibadah tawaf dan sa'i. Tawaf dilaksanakan 7 kali, sa'i dilaksanakan 7 kali. Kemudian itu ada pintu Ka'bah, kemudian ada Hajar Aswad,
Rukun Yamani, kemudian Talang Mas, Hijr Ismail, yang diantaranya itu adalah tempat yang mustajabiyah untuk berdoa. Kemudian Maqam Ibrahim, yang berikutnya garis awal dan akhir untuk tawaf, yang warnanya coklat, atau sekarang bisa melihat lampu hijau, tengok ke kanan. Kemudian di sana ada tempat sa'i, yaitu Safa dan Marwah sebagai awal dan akhir. Kemudian pilar hijau, ini yang laki wajib lari-lari kecil, yang wanita biasa jalan. Kemudian ini adalah gerakan untuk melaksanakan tawaf. Anggap ini adalah 1 kali atau yang ke-6. Ya, 1 kali. Sama putar. Bisa membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa allahu akbar. Terus nanti sampai rukun Yamani baru Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Untuk laki-laki bisa lari-lari kecil, yang wanita biasa. Kemudian anggap ini sudah ke-7. Putaran ke-7 sudah mulai melebar keluar dari area tawaf. Tentunya ke belakang. Kemudian kita melaksanakan doa, yaitu mengambil antara pintu Ka'bah dan Hajar Aswad yang dinamakan Multazam. Di sini adalah tempat berdoa yang mustajabiyah. Setelah itu baru kita sholat 2 rakaat, yaitu sholat ba'dal tawaf. Kita lanjutkan mengambil air zam-zam di belakang, dekat dengan jalur sa'i. Kita minum dengan doa tentunya. Kemudian setelah minum, istirahat sebentar, kita menuju ke sofa untuk melaksanakan sa'i. Untuk putaran yang pertama, dari sofa ke Marwah, dihitung 1, dari Marwah ke sofa, dihitung 2. Berikutnya sampai 3 kali, dan untuk yang keempat dari sofa ke Marwah, berarti terakhir putaran ke-7, berada di Marwah. Kemudian kita melaksanakan doa atau melaksanakan tahalul. Ini keadaannya sa'i, Safa dan Marwah tentunya sekarang sudah luar biasa. Bisa sampai lantai 1, 2, 3, kita bisa nyaman. Tinggal pilih. Nah, tadi kita sampaikan terakhir sampai di Marwah. Kemudian kita melaksanakan tahalul. Akhir sa'i menghadap ke Ka'bah, berdoa, menggunting rambut kira-kira 3 helai. Yang tentunya ada sebagian ulama minta tolong yang sudah tahalul dulu, baru kita bergantian kepada yang lain untuk saling membantu dengan yang lain. Kemudian boleh kita semuanya sudah lepas dari larangan-larangan ihram, artinya sudah dihalalkan. Ini suasananya melempar jamarat. Ini yang sebelah kanan itu adalah yang dulu, zaman dulu, 1 lubang untuk umat sedunia, dan sekarang sudah ada lantai 3 atau 4 atau 5. Jadi suasana sudah enak, sudah nyaman. Tentunya anak-anak pengen berangkat haji, bukan? Ya, saya harapkan begitu. Anak-anak, sebelum kita akhiri, sampai di sini dulu materi kita pada hari ini tentang wajib atau tentang haji dan umrah. Tentunya mari kita bertalbiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kita bisa melaksanakan tawaf atau melaksanakan haji di Mekah dan ziarah di Madinah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.